Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Tiba-tiba merasa sedih. Sampailah mereka di kontrakan kecil itu. Terima kasih ya Pak, sudah mengantar kami, ucap Melina pada sang supir. Sama-sama Nona. Ya sudah, Bapak boleh pergi, nanti saya hubungi saat butuh bantuan. Baiklah Nona. Sang supir pun pergi. Mel, siapa pria itu? Bukan teman kencanmu kan nak? Melina hampir saja ngakak mendengar pertanyaan konyol si ibu. Ya bukanlah Bu, masa iya aku kencan dengan dia, orang yang sudah setua bapakku? Lalu kenapa dia perhatian sama kamu? Karena dia ditugaskan Bu. Dia itu biasa dipanggil paman oleh Marsa. Oh, kini keduanya kembali berada di dalam mobil. Namun tidak dengan supir pribadi Ferdo lagi, melainkan taksi menuju airshoot setempat. Disinilah keduanya berada sekarang, di salah satu ruang rawat. Melina akan menjalani operasi pengangkatan kista ovarium yang sudah membesar dan harus dilakukan penindakan yang tepat. Mengetahui putrinya mengalami penyakit ini, tentu saja membuat ibu sangat khawatir. Mel, calon dokter kok bisa sakit sih nak? Ibu kira kamu akan selalu sehat, kuat seperti ibu. Ibunya Melina menatap putrinya itu dengan perasaan yang berkecamuk. 2 jam lagi maka Melina akan masuk ke ruang bedah dan itu membuat ibunya merasa semakin deg-degan. Riwayat penyakit ini kemungkinan didorong karena faktor genetik, di mana adik perempuan ibunya Melina juga pernah mengalaminya, dan sampai hari ini adiknya tersebut belum berhasil memiliki anak dari rahimnya sendiri. Ini yang membuat ibu merasa khawatir terhadap Melina. Buk, aku akan matikan HP. Tolong jangan dinyalakan ya Buk, aku takut Marsa akan khawatir padaku jika tahu. Aku sudah bilang ke dia kalau aku akan ngisi daya HP aku. Iya nak, iya, ibu ngerti. Perumahan di kawasan elit di kota Seoul, yang pemiliknya adalah keluarga Yaret. Disinilah Marsa dan semua yang turut serta menemaninya menjelang proses bedah plastik yang akan ia jalaninya besok. Kami datang, Jerry, Nagea. Mama terlihat bersemangat menyambut kedatangan putra dan menantunya itu. Gimana kakak ipar, sudah ada calon keponakanku? Tanya Ferdo, sekedar basa-basi pada Nagea yang duduk di sebelahnya. Pertanyaan macam apa itu? Kau sedang meledekku? Bukan, kali aja kalian sudah bekerja keras selama ini, bisiknya lagi. Malam sudah semakin larut. Ethan mengantarkan Marsa ke kamarnya. Sayang, segera tidur ya. Iya, aku akan tidur nyenyak kak. Oke, aku akan ke kamarku. Tapi, sini dulu, sulit rasanya pergi kalau tidak seperti ini dulu. Memeluk Marsa, gadis itu hanya tersenyum senang lalu membalas pelukan. Sa, aku cinta kamu, sangat cinta, ingat itu ya. Iya, aku selalu ingat. Ferdo mondar-mandir seperti setrikaan panas sambil terus menghubungi kontak Melina. Kenapa lama sekali ponselnya dimatikan? Ia pun beralih menghubungi sang supir. Pria yang tak muda lagi itu pun mengatakan bahwa tadi siang Melina kedatangan ibunya dari kampung, lalu mengantar keduanya ke kontrakan. Ibu datang, kok Melina gak cerita sih? 1 jam kemudian sang supir kembali melaporkan bahwa Melina tidak berada di tempatnya, membuat Ferdo kian merasa khawatir. Kenapa aku harus khawatir? Dia pasti bersama mamanya. Tapi waktu Indonesia sekarang pukul 10 malam.
Kemana mereka di waktu ini? Ferdo tak tinggal diam. Pria itu bahkan menyibukkan Papa Juan untuk mencari tahu keberadaan kekasihnya. Beberapa menit menunggu, Papa Juan kembali menghubungi Ferdo dan menyampaikan bahwa menurut informasi dari stafnya yang mengurus mahasiswa magang, Melina saat ini sedang cuti karena sakit. Jadi infonya, dia saat ini sedang menjalani operasi pengangkatan kista di Ersut, Ferdo. Apa? Dia sakit? Kenapa dia tidak cerita denganku? Ya mana Papa tahu? Kamu yang pacarnya saja tidak tahu. Apalagi Papa. Tapi apa dia meragukan rumah sakit kita? Kenapa harus ke Ersut? Biasalah Pa, dia pasti menggandalkan BPJS. Hais, Melina benar-benar membingungkan. Sudah, tidak perlu resah. Segera pulang saja pagi besok. Pamit pada adikmu, tapi jangan katakan pada adikmu tentang Melina. Nanti dia bisa khawatir. Baiklah Pa, panggilan pun berakhir. Ferdo terpaksa menugaskan sekretarisnya untuk memantau keadaan Melina. Mel, gadis yang aneh. Setidaknya dia harus merengek padaku jika sedang sakit. Di kamar lain, Nagea hanya seorang diri dikarenakan suaminya sedang keluar bersama Ethan. Apa sebenarnya yang aku inginkan? Apa aku benar-benar harus kembalikan rasaku padanya? Kenapa juga papi sama mami sangat mudah menerima dia jadi menantu mereka? Kenapa? Baiklah, aku akan mencoba pelan-pelan buka hati aku lagi untuknya. Tapi perlahan saja. Sambil memastikan semuanya aman dan akan baik-baik saja. Di tempat lain. Bang Jerry, tumben sekali kau mengajakku minum bersama. Kau tidak seperti dirimu. Ethan, bukankah kita harus akrab? Kau bukan hanya sahabat adikku sekarang, tapi juga calon adik iparku. Iya bang, syukurlah. Aku lega kau sudi menerimaku sebagai adik ipar. Kau adalah pilihan terbaik untuk adik kecilku itu. Jerry kembali meneguk soju yang dari tadi mereka nikmati. Terima kasih bang, aku akan berusaha menjaganya sepanjang hidupku. Ethan, kata orang, ketika kita sebagai laki-laki menyakiti wanita, maka hal itu akan dibalas pada adik perempuan kita. Itulah yang aku khawatirkan akan terjadi pada Marsha. Bang, sepertinya kau sudah mabuk, bicaramu mulai aneh. Jerry tersenyum lalu menunduk. Ethan, jika suatu saat adikku melakukan kesalahan, tolong jangan pernah menyakitinya. Atau ketika perasaanmu sudah tidak sama dan ingin berakhir dengannya, kembalikan saja dia baik-baik. Bang, ayo kita pulang. Istrimu pasti khawatir padamu. Lagi pula, apa yang kau katakan ini? Seharusnya kalimat ini kau katakan saat proses pernikahan kami. Ethan, apa kau ingin mendengar cerita masa kecil kami? Aku akan menceritakannya jika kau mau dengar. Ceritakan saja bang, tidak ada yang tak ingin aku dengar tentang Marsha. Ethan lalu melipat kedua tangannya di dada, siap menyimak. Dulu, saat dia dan mama masuk ke keluarga Barata, baik aku, Ferdo dan Papa sangat tidak menyukai akan hal itu. Papa dan Mama kami itu dijodohkan. Saat itu kami tinggal di apartemen. Aku begitu tak menyukai dia. Tiba-tiba saja aku harus menjadi seorang kakak dari gadis yang sangat kecil berusia 8 tahun. Sementara aku sudah berusia 14 tahun. Aku dan Ferdo sering membuatnya menangis. Tapi dia tidak pernah mengadu pada mama papa apa yang kami lakukan. Dia menuruti semua yang kami minta hanya karena sebuah pengakuan sebagai adik kami. Bang, kalian, kurang ajar sekali kalian berdua menjahati calon istriku. Ethan memotong seenaknya cerita itu dengan kalimat bentakan. Rasanya sedikit tersulut emosi mendengarnya.
Jerry pun melanjutkan ceritanya. Adikku itu bahkan setiap malam datang ke kamarku untuk menanyakan perihal pelajaran matematika. Padahal aku tahu, dia adalah murid yang pintar. Dia selalu mendekati kami hingga kami terbiasa dengan sikapnya. Dia selalu bersikap manja saat kami tidak berbicara dengan nada sinis. Saat kami berdua mengaktifkan mode tak bersahabat, dia selalu bertingkah lucu. Beberapa bulan berlalu, perasaan kami mulai berbeda. Aku dengan Ferdo bahkan merasa ketergantungan dengan masakan buatan Mama, susu hangat terenak setiap malam. Kami selalu menunggu Mama mengantar susu hangat ke kamar setiap malam. Semakin hari, kami semakin akrab dengan mereka. Aku dan Ferdo semakin menyukai mereka berdua. Terutama Papa juga semakin harmonis dengan Mama. Dan beberapa tahun kemudian, adik yang sangat kami sayangi itu menghilang. Dia menghilang entah kemana. Dari situ aku mulai melakukan sebuah kesalahan. Aku menyalahkan Nagea atas itu. Tanpa menyadari jika akulah yang harus disalahkan karena tidak menjaga adikku. Sepertinya, kisah istrimu akan dimulai. Oke, lanjut Bang. Aku menghukum dan menyakiti Nagea sesuka hatiku. Dengan tanganku sendiri aku menyakiti dia dan terus menuduhnya telah membuat adikku menghilang. Hingga dia kabur, melarikan diri dariku selama 5 tahun. Setelah kepergiannya, aku bertambah kacau. Aku merasa ada yang hilang lagi dariku. Aku marah tanpa menyadari kalau sebenarnya aku sudah jatuh cinta pada Nagea. Jerry mulai menitikkan air mata. Aku membenci hidupku dan mulai bermain dengan dunia malam, gonta-ganti jala. Menemani tidurku. Saat aku bersama mereka, yang ada di pikiranku hanya Nagea dan Nagea. Bang, kau adalah mantan penjahat, sulit dipercaya. Aku terus memerintahkan orang-orangku untuk mencari Nagea. Hingga suatu saat, Nagea muncul lagi dan aku kembali menyeretnya ke dalam kehidupanku. Hingga pada hari itu, aku mulai menyadari bahwa aku jatuh cinta padanya. Tapi, ternyata dia sangat membenciku sampai hari ini. Wah, jangan bilang kalian bahkan belum pernah melakukan malam pertama. Ataukah kau telah memperkosa istrimu? Itu yang aku maksudkan. Jangan pernah menyakiti adikku Ethan. Jadilah suami yang baik untuknya. Iya bang, tapi kami bahkan belum menikah. Terlalu awal untuk mengatakan itu padaku. Baiklah, ayo kita pulang Ethan. Aku sudah mengantuk. Keduanya pun beranjak kembali ke rumah. Tiba di kamar, Jerry memandang istrinya yang sedang tertidur. Ia pun merebahkan tubuhnya di samping Nagea, lalu memeluknya. Apa yang dia lakukan? Dia sedang mabuk. Nagea yang ternyata hanya berpura-pura tidur dapat mencium aroma soju dari hembusan napas suaminya itu. Nagea sayang, I love you. Maafkan aku sayang. Itu terus, aku sudah mendengarnya 999 kali. Jangan bicara lagi, tidurlah. Jangan bicara ngelantur. Tak terdengar lagi lanturan Jerry, Nagea bergerak keluar dari pelukan hangat itu. Kau bahkan tidak melepaskan sepatumu. Nagea terpaksa beranjak untuk melepaskan sepatu suaminya. Selepas itu, Nagea keluar kamar untuk mengambil air minum. Nagea, kau belum tidur? Ethan yang sedang duduk menyendiri di ruang makan. Ethan, kau sendiri kenapa jam segini belum tidur? Aku sedang susah tidur. Suamimu pasti sudah tidur ya? Iya, kenapa kau membuatnya mabuk? Dia yang mengajakku tapi aku tidak minum banyak. Dia saja yang minum sampai mabuk. Sepertinya, dia sedang frustasi Nagea. Frustasi. Jangan terlalu mengabaikan dia Nagea. Ingatlah bagaimana dulu kau menyukai dia.
Sekarang saatnya untuk mendapatkan cintanya. Cis, kau terlalu banyak bicara, Ethan. Nagea pun berlalu kembali ke kamar membawa secangkir air mineral. Sa, bangunlah. Ferdo yang sudah bersiap rapih dengan setelan kasualnya, mendatangi kamar di mana adiknya tempati. Tak ada respon dari gadis itu. Sa, hei bangun. Gumamnya malas. Sa, kakak mau pamit nih. Marsa membuka mata seketika. Sa, maaf kakak tidak bisa melihatmu masuk ke ruang bedah. Kakak ada pekerjaan mendadak. Pekerjaan mendadak? Di negara mana? Bertanya setelah mengucek kedua matanya. Di tanah air kita, Sa. Oh ya, okelah kak. Lagi pula aku khawatir dengan Melina. Dia tidak menghubungiku setelah mengatakan akan mengisi daya ponselnya. Udah, dia pasti baik-baik saja. Kakak baru saja menghubunginya. Sudah pasti Ferdo sedang berbohong. Ah, syukurlah. Ferdo pun memberi pelukan semangat untuk adiknya itu sebelum benar-benar pergi. Kakak, selamat sampai tujuan ya. Aku akan baik-baik saja. Lagi pula ada semua orang di sini. Baiklah, kakak janji setelah kau pulang, kakak akan mengajakmu shopping. Apapun yang kau inginkan akan kakak berikan. Hus kakak, apaan sih? Jangan boros-boros kak. Ingat, kakak akan menikahi Melina. Fokus saja bahagiakan dia. Adikku memang sangat baik. Terima kasih sudah menjadi adikku dan bukan adik orang lain. Dari arah pintu, wah, momen apa ini? Sepagi ini anak-anakku sudah saling berpelukan. Kedua orang itu pun saling melepas pelukannya. Ma, aku pamit pulang ya. Ya, yang benar. Iya ma, aku titip adikku ya ma. Menghampiri mama yang masih dengan raut wajah bertanya. Iya sayang, sudah mama bilang, kamu tinggal saja tapi ngotot ikutan. Emang enak nahan rindu sama Melina? Marsa tersenyum menggeleng mendengar ledekan mama pada kakaknya. Bukan Melina juga kok ma, tapi aku ada pekerjaan mendadak. Iya sayang, mama mengerti kamu adalah orang sibuk. Tak lupa pria itu memberi pelukan hangat pada ibunya sebelum pergi dari kamar itu. Di kamar lain, Jerry terbangun, rasa mual memaksa dirinya untuk membuka mata. Namun, saat hendak menggerakkan tubuhnya, pandangannya terhenti pada tangan seseorang yang sedang memeluknya. Pria itu lalu mengedipkan matanya beberapa kali untuk menormalkan penglihatannya. Benarkah ini, dia memelukku? Sembari menoleh dan benar sekali, wajah Nagea kini menempel pada lengannya. Mual tak lagi ia rasakan, terganti dengan perasaan bahagia. Tak ingin melewatkan hal manis ini. Jari meraba ponselnya yang kebetulan berada di atas nakas yang masih bisa ia gapai tanpa harus menggeser tubuhnya. Beberapa pose berhasil ia abadikan. Alangkah bahagianya pria itu akhirnya mendapat pelukan cuma-cuma dari istrinya. Ya, beginilah seharusnya kita. Jangan pernah memunggungiku lagi. Jerry menatap lekat wajah istrinya itu sembari tersenyum. 1 jam kemudian, Nagea terbangun dan saat membuka matanya, kesadarannya auto terkumpul secara penuh mengetahui dirinya sedang memeluk seseorang yang sudah pasti adalah suaminya sendiri. Gila, apa yang aku lakukan? Semoga saja dia belum bangun. Pelan-pelan ia mengangkat wajahnya, berharap Jerry sedang tidur. Tak disangka, pria itu sedang menatapnya. Nagea hanya bisa terkejut dan merasa terciduk. Dengan refleks ia menjauhkan tubuhnya. Namun, Jerry tidak membiarkan itu terjadi.
Ia tangkap kedua tangan Nagea dan menahannya. Kini posisi keduanya sulit diartikan. Jari sudah berada di atas tubuh istrinya dan mengunci kedua tangan itu. Apa yang kau lakukan? Nagea tergagap. Hai, selamat pagi sayang. Gila, mengucapkan selamat pagi tidak perlu sampai seperti ini. Kau terlihat ingin memperko. Aku. Teriak Nagea dalam hati. Jari terus menatap mata istrinya yang kini tengah melotot. Perlahan ia mendekatkan wajahnya, bermaksud ingin menyatukan bibir mereka. Tak disangka, istrinya itu malah memalingkan wajah, hingga membuat Jerry tersadar bahwa ia lagi-lagi mendapat penolakan. Aku pikir, pelukan hangat darimu semalaman adalah tanda bahwa kamu sudah menerimaku. Tapi ternyata, aku salah sangka. Maaf atas sikapku yang berlebihan ya sayang. Dengan nada tenang, tanpa ada tekanan apapun. Yang ada hanya ekspresi wajah yang terlihat begitu kasihan. Mendengar penjelasan itu, Nagea hanya terdiam. Entah apa yang wanita itu pikirkan. Akhirnya, Jerry beranjak dari kasur lalu masuk ke kamar mandi. Sementara Nagea masih mematung. Lama-kelamaan, air mata wanita itu menetes dengan sendirinya. Kenapa denganku? Kenapa aku tiba-tiba merasa sedih? Apa aku mengasihaninya? Saatnya Marsha akan bersiap masuk ke ruang bedah. Semua orang menyemangatinya. Semangat ya. Jerry mendekati adiknya itu. Saat sedang memberi Marsha pelukan hangat, air mata pria itu mengalir keluar begitu saja. Maaf karena kakak, kamu harus melewati ini maaf, kakak tidak bisa menunggu sampai prosesnya selesai. Kakak harus pergi ke beberapa tempat karena urusan pekerjaan. Nagea yang mendengar itu bertanya-tanya dalam hati. Dia mau pergi, tapi kenapa tidak bilang padaku? Iya kakak, Marsha janji. Saat kita ketemu lagi, semuanya sudah membaik. Iya sayang, kakak percaya itu. Petugas pun membawa Marsha masuk ke ruang bedah itu. Semua orang tersayangnya itu melepasnya dengan senyuman hangat. Selepas menghilangnya Marsha dari pandangan, Jerry pun berpamitan. Ma, titip istriku ya, aku ada urusan mendadak mengenai pekerjaan. Iya sayang, kamu hati-hati ya nak, jangan khawatirkan apapun, pergi dan pulanglah jika semua sudah beres. Iya mah, lalu mendekati Nagea. Sayang, jaga diri ya, aku pergi dulu, menyentuh lengan istrinya. Ia pun tak lupa berpamitan pada Ethan dan Mami Angel yang juga berada di sana. Jerry melangkah pergi. Sedangkan Nagea menatap kepergian suaminya itu sampai menghilang dari pandangan. Hal itu tak lepas dari pandangan mama mertuanya. Aku tidak tahu bagaimana perkembangan hubungan kalian. Tapi, semoga kalian berdua akan segera saling menerima setelah ini. Batin mama, Ferdo sudah tiba di tanah air dengan selamat. Ia segera melaju ke airshoot setempat. Buat apa lagi jika bukan mendatangi Melina, yang berhasil membuat dirinya tidak tidur semalaman. Ternyata, gadis itu telah dipindahkan ke ruang rawat yang hanya dihuni oleh 2 pasien. Ferdo mengambil ponselnya untuk menghubungi Melina melalui panggilan video. Meskipun kini dirinya berada di depan ruangan Melina. Dengan teganya Melina menolak panggilan lalu segera mengirim pesan Maaf, aku sedang sibuk sayang. Demikianlah isi pesannya. Sibuk, dia belajar berbohong. Ferdo kembali mengirim pesan pada Melina. I love you Mel. I love you too. Ferdo tersenyum kecil saat membaca balasan dari pacarnya itu. Kau sangat menggemaskan,
tapi keras kepala. Ferdo pun duduk di kursi tunggu yang tersedia di sana. Sengaja ia biarkan Melina untuk beristirahat, menahan diri untuk menemui gadis itu. Selain itu, ia juga sedang menunggu buket bunga yang baru saja ia pesan. Di dalam ruangan, Ibu sedang menyuapi makan siang ke mulut putrinya itu, yang kini sudah mulai berlatih untuk duduk. Mel, bagaimana kamu dengan pria yang waktu itu? Siapa maksud ibu? Itu, yang karyawan hotel. Dia terlihat baik dan juga tampan. Si Ferdo, kenapa tiba-tiba tanya dia? Karena, yang ibu tahu, dia menyukai kamu Mel. Oh, iya Bu, dia sekarang jadi pacar aku. Benarkah? Lalu, di mana dia? Dia tidak tahu kamu sakit? Aku memang tidak memberitahunya Bu. Lagi pula, dia sedang sibuk. Terus kenapa kamu tidak cerita ke ibu? Tiba-tiba sudah jadi pacar. Bu, ibu suka dia jadi pacar aku? Sukalah sayang, dia terlihat perhatian, pekerja keras dan juga tampan. Oh, syukurlah. Tapi Bu, bagaimana kalau posisi kita dengan dia berbeda jauh? Apa maksudmu Mel? Kehidupan kita Bu, sangat berbeda. Karena dia hanya karyawan hotel, sementara kita adalah orang terpandang di kampung kita dan kau adalah calon dokter, itu maksudmu? Hah, Bu, bukan Bu. Justru, dia berada jauh di atas kita. Dia bukan karyawan biasa di hotelnya, Bu. Tapi, dia pemiliknya. Hah? Ibu terlihat tak percaya. Itu maksudku, Bu. Mel, bagaimana mungkin seorang pemilik hotel menyukai gadis kampung sepertimu? Ibu tidak yakin. Sekarang ibu meragukan dia. Begini Mel, ibu memang tidak pernah menjumpai orang kaya raya yang bersikap tulus. Ponsel Melina berdering. Ferdo memanggil. Karena ini bukan panggilan video, Melina segera menjawabnya. Halo. Hai, aku temuin kamu sekarang ya. Hah? Lihatlah ke arah pintu. Segera Melina menggeser pandangannya, dan benar saja, Ferdo datang. Benar, pacarnya itu ada di hadapannya saat ini. Kaget, iya, sangat. Melina bingung harus bilang apa, harus bersikap bagaimana. Dan lagi, tatapan Ferdo dengan ekspresi sejuta masalah kini tergambar di wajah pria itu. Dia tidak segera mendekat, hanya mematung di sana, membuat Melina semakin salah tingkah. Hening, hening, hening. Bersambung.